Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharrami Ali Ilham dengan NIM F1D02411082. Di sini saya membuat aplikasi pencatat keuangan untuk proyek mini saya. Dan di sini dapat dilihat eh, window utama dari aplikasi yang sudah dibuat. Ada title, kemudian ada nama saya, dan di sini ada eh, total pemasukan untuk dari gaji atau yang lainnya, total pengeluaran, dan total saldo yang sudah dimasukkan. Di sini juga terlihat eh, transaksi-transaksi yang sudah ditambah melalui fitur tambah di sini. Bisa dilihat ada gaji, pemasukan, pengeluaran, dan lain-lain. Untuk di sini ada fitur create tambah. Dia bisa menambah pemasukan atau pengeluaran. Jadi kalau kita memilih pengeluaran, dia akan memberikan kategori makanan, transportasi, belanja, tagihan, dan lainnya. Sedangkan kalau pemasukan, dia akan memberikan pilihan kategori gaji, freelance, dan lainnya. Di sini untuk jumlah uangnya harus lebih dari 0. Kalau tidak, nanti akan ada pemberitahuan jumlah transaksi harus lebih dari 0. Di sini kita bisa juga memilih metode pembayaran, bisa cash, transfer, atau e-wallet, dan lain-lain. Kemudian di sini kita bisa memberikan deskripsi, seperti contohnya beli makan siang. Kalau kita simpan, nanti langsung masuk ke database data yang baru kita tambahkan. Nah, alur dari create atau tambah data ini diawali dari tombol tambah ini. Saat tombol ini diklik, dia akan memanggil atau memberikan sinyal ke fungsi on add ini. Jadi saat fungsi on add ini menerima sinyal klik, dia akan menampilkan window yang terpisah tadi. Nah, begini. Saat pengguna sudah mengklik tombol tambah, kemudian misalnya ingin menyimpan datanya, nanti programnya akan menjalankan validasi. Jadi, dia akan memvalidasi apakah inputnya sudah benar. Dia akan memeriksa jumlah uang, apakah lebih dari 0 atau masih 0. Kalau 0, maka dia akan memberikan window peringatan kalau validasinya gagal, karena jumlah transaksinya harus lebih dari 0. Setelah melakukan validasi, misalnya pengguna mau menginputkan harganya, pas disimpan nantinya data ini akan masuk ke transaction di sini. Jadi datanya akan masuk ke variabel transaction ini, dan kemudian akan dikirimkan ke file transaction.py di sini dan dimasukkan ke kelas transaction. Nah, setelah masuk ke transaction ini, data kemudian dikirim ke controller ini di bagian logic, dan kemudian mengalami atau divalidasi lagi apakah tanggalnya sudah benar, jenisnya sudah benar, dan lainnya sudah benar. Setelah semua datanya sudah benar, tidak ada yang kosong atau salah input, barulah datanya itu dikirimkan ke database. Ke database ini, datanya dikirimkan, baru kemudian programnya akan membuat tabel baru transaksi kalau tidak ada. Nah, setelah database itu disimpan ke tabel transaksi, dia akan melakukan koneksi ke database.
Di sini eh, data transaksinya itu dimasukkan ke database yang sudah dibuat. Kemudian setelah data yang sudah dimasukkan, barulah tabelnya di-refresh dan datanya diupdate menjadi yang terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.